Dia mendapatkan manfaat. Contoh misalnya rumah, dibangunkan rumah yang megahan misalnya. Kemudian dia ingin memudaratkan siapa? Yang menggosok, hancurkan rumah pian. Padahal dia membutuhkan rumah itu. Dia membutuhkan rumah tersebut. Padahal yang menggosok ini mengatakan ambil saja sudah rumahnya. Kada bongkar rumahnya, aku ada hendak rumah hikam. Ya, padahal dia membutuhkan rumah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita masih masuk pada bab ghasab, yaitu bab perampasan atau penjarahan. Kita masuk pada hadis 918. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه. Dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggarap tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak berhak untuk menerima hasilnya. Akan tetapi dia berhak menerima biaya penggarapannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad serta 4 imam ahli hadis kecuali An-Nasa'i, yaitu maksudnya dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, kecuali Nasa'i, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Dikatakan Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau dilihat dari sisi sanadnya maka tidak terlepas sisi sanadnya ada kelemahan. Tetapi hadis ini diriwayatkan dengan jalur yang begitu banyak sehingga para ulama menghasankannya karena jalurnya begitu banyak. Adapun setiap jalur di dalam sanad tersebut terdapat kelemahan. Contoh di hadis kita ini terdapat kelemahan di dalam sanadnya, ada seorang rawi bernama Syarikh Ibn Abdullah An-Nakhai. Dia adalah seorang rawi yang lemah. Tetapi hadis ini punya jalur yang begitu banyak sehingga ulama menghasankan hadis ini. Oleh karena itu hadis ini yang benar adalah hadis yang hasan. Kalau dia hadis yang hasan, maka dia bisa dijadikan hujjah. Hadis ini berbicara tentang masalah seseorang menanami di tanah orang pohon. Anda punya tanah, kemudian tanah Anda ditanami orang. Ditanami orang tanpa izin Anda. Tanpa izin Anda. Kemudian pohon itu atau tanaman itu berbuah. Maka milik siapa buahnya? Milik siapa buahnya ini?
apakah milik orang yang menanam tanpa izin tersebut ataukah milik orang yang memiliki tanah tersebut. Maka di sini Nabi SAW mengatakan orang yang menanami di tanah orang, maka kata Nabi dia tidak berhak menerima hasil panen. Tidak berhak dia mengambil buahnya. Maka buahnya milik siapa kata Rasulullah? Buahnya milik pemilik tanah. Buahnya milik pemilik tanah. Kemudian walahu nafaqatuhu. Dan orang yang menanam ini terus apa yang dia dapatkan? Maka dia bisa mengambil dari pemilik tanah tersebut, dari pemilik tanah untuk biaya bibit yang dia beli dan ongkos dia merawat tanaman tersebut. Cuma sekedar itu saja. Adapun hasil dari panen itu, maka itu adalah milik orang yang punya tanah. Maka kalau Anda punya sebidang tanah kosong atau lahan tanah, kemudian tanah Anda ditanami orang, ya, biasanya kayak gitu. Kadang-kadang di tanah yang dikatakan tanah yang kosong tidak ada orangnya, kadang-kadang ada sebagian orang masuk ke tanah tersebut ditanami pohon-pohon dan buah-buah. Ini yang disebut dengan ghasab. Ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Maka kata Rasulullah SAW, buahnya tidak hak dia miliki. Maka buahnya pemilik tanah. Adapun yang punya bibit, ya, yang menanam, yang merawat, maka kata Nabi walahu nafaqatuhu, dia cuma berhak mengambil dari pemilik tanah itu dari harga bibitnya. Dulu dia beli berapa? Karena itu miliknya. Dan biaya dia untuk mengurus tanah tersebut. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama rahimahullahu taala terdapat khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini sebetulnya. Setidak-tidaknya ada 4 pendapat di dalam masalah ini. Pendapat pertama yang saya sebutkan tadi. Pendapat yang kedua adalah, ini pendapat sebagian ahlul ilm, bahwasanya orang yang memanen atau orang yang menanam tersebut dia cukup diganti biaya bibitnya tanpa nafkah. Ya, diganti biaya bibit tanpa ujrah hasil biaya penggarapan pengolahan. Pendapat yang ketiga, bahwasanya panennya, hasilnya itu milik yang menggosok, milik yang menanam. Adapun pemilik tanah dia mendapatkan biaya al-misl. Biaya al-misl itu adalah kalau tanah itu digarap, ditanami orang, maka kira-kira berapa biayanya biasanya. Seperti seorang miliki tanah 1 hektar, kalau tanah 1 hektar ini disewa, digarap orang, kira-kira berapa? Maka yang menggosok ini mengganti dengan nominal kira-kira berapa biaya disewa tanah tersebut. Tetapi pohon kemudian buahnya milik orang yang menanam tanpa izin ini. Ya, ini pendapat yang ketiga dari pendapat para ulama. Ya, pendapat yang keempat adalah ya sama sekali tidak berhak ya seorang yang menanam itu mendapatkan nafkah, kata mereka. Sama sekali tidak berhak. Maka yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama bahwasanya yang menanam di tanah orang tanpa izin, maka dia tidak berhak menerima hasil dari panennya. Dia berhak cuma menerima nafkah, biaya bibit dan biaya pengurusan tanaman tersebut. Baik. Bagaimana kalau seandainya buahnya sudah dipanen? Ya, buahnya sudah diambil oleh pemilik ghasab. Apa yang harus dilakukan? Maka kalau seandainya buahnya sudah diambil oleh pemilik ghasab tersebut, maka pemilik tanah tidak berhak kecuali apa? Kecuali biaya dipakai tanah tersebut. Misalnya pemilik ghasab itu memakai tanah tersebut selama 1 tahun. Maka dia harus mengganti biaya, dihitung nanti berapa biayanya pemakaian tanah ini selama satu tahun. Itu kalau seandainya buahnya sudah dipanen, dipetik. Kemudian
Di dalam masalah ghasab ini, ya, kalau seandainya yang pemilik tanah mengizinkan, gimana Ustaz? Kalau pemilik tanah mengizinkan maka tidak ada masalah. Ya, pemilik tanah kalau mengizinkan maka tidak ada masalah. Maka ini diperbolehkan. Kemudian, bagaimana kalau seandainya ada seseorang mengambil harta orang lain, mengambil tanah orang lain atau mengambil milik orang lain dan bercampur hartanya? Contoh, saya punya lahan padi. Kemudian tetangga saya juga bersebelahan lahan padinya. Sawah padinya bersebelahan. Dan ternyata dia mengambil sebahagian lahan saya, dia ambil. Sebagian lahan saya dia ambil, dia panen. Ya, padahal yang dia panen itu adalah tanah milik saya, tapi dia panen. Kemudian tidak berapa lama ketahuan, kenapa dipanen? Kiraku ini tanah aku bahari, misalnya. Demikian, ya. Iya. Taib. Dia ambil bagian tanah Anda, padi itu dia ambil, sudah jadi beras. Taib. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Hukumnya di dalam Islam, kalau harta Anda sudah diambil dan bercampur dengan hartanya, kalau bisa dipisahkan harus dipisahkan. Kira-kira padi yang diambil tadi itu kira-kira jadi berasnya 1 kilo 2 kilo, maka dia harus kasihkan 2 kilo. Tetapi kalau seandainya harta tersebut tidak bisa dipisahkan, sudah tidak tahu lagi berapa, ya tidak bisa tidak dipisahkan, sudah bercampur, nggak mungkin dipisahkan, maka Anda harus mengganti berapa kira-kira harganya. Misalnya gandum orang bercampur dengan gandum Anda, tidak bisa dipisahkan, maka Anda ganti berapa biayanya. Kira-kira gandumnya 1 kilo, maka Anda ganti biaya harga gandum 1 kilo. Baik, Ustadz, kalau seandainya beras saya bagus, padi saya bagus, padi dia jelek, dia ngambil padi saya yang bagus, bercampur dengan padinya, sehingga ketika dicampur dengan padinya harga padi saya jadi rendah, jadi murah. Padahal kalau nggak bercampur dia menjadi mahal. Ya, ini beras mutiara, sedangkan ini beras apa? Beras yang murah apa? Blok, ya, beras yang murah. Ya, maka ini beras yang mahal punya saya, yang dia adalah murah tapi bercampur. Ya, sehingga beras saya menjadi murah. Gimana? Maka yang menggosok ini harus menutupi kekurangan. Dia menutupi kekurangan orang yang dia gosok tanahnya dan tanamannya. Maka harus dia ganti kekurangan tersebut. Taib. Kalau berlebih gimana? Yang asalnya punya kita murah, ya, punya dia murah, ketika digabung jadinya bagus, ya, jadinya bagus. Maka kelebihan ini dibagi rata. Ya, kelebihan ini dibagi rata terhadap milik Anda dan milik orang tersebut. Maka semacam itu para ulama mengatakan memisahkan harta yang diambil tanpa hak. Kemudian kalau misalnya Anda punya makanan, ya, punya makanan, Anda nanam buah apel misalnya. Kemudian ada orang mengambil buah apel Anda. Ini namanya menggosok. Dia ambil buah apel Anda. Kemudian ya, diambil apelnya 1 kilo. Dibawa ke Masjid Baitur Rahman. Kemudian dipanggil, ayo ini apa? Dari mana kamu ambil? Aku tadi ambil di sebelah. Kenapa kamu ambil? Kayaknya sih dengar 7 apel itu. Misalnya. Ya, akhirnya makan 3 ikung makan. Dan dia tahu ini bahwasanya kawannya ini ambil. Yang ambil ini kada sing makanan. Yang mau ambil ini kada sing makanan, yang kawan-kawan di masjid yang makan. Taib. Ternyata pemiliknya tahu, ternyata mengambil ini jamaah Masjid Baitur Rahman misalnya. Ya, didatangi Masjid Baitur Rahman. Ya. Bujurkah pian mengambil? Iya, betul. Taib, ulun enggak ada ridha. Ya, kada ridha ulun. Sampai 7 turunan enggak ada ridha. Ya, pian harus ganti. Taib, siapa yang mengganti? Yang mengganti ini apakah yang mengambil tadi ataukah yang memakan?
maka yang mengganti adalah yang memakan. Ya, maka yang mengganti itu adalah yang memakan. Kenapa? Karena di dalam Islam mubashir, yang menghanguskan harta langsung itu yang bertanggung jawab. Walaupun sebabnya siapa? Yang ini mengambil tanpa hak, tapi dia tidak memakan. Yang memakan orang masjid mengganti. Iya. Kenapa? Karena dialah yang menghancurkan harta tersebut sampai habis. Ya, dia memakan harta tersebut sampai habis, maka dia yang mengganti. Maka dia harus mengganti jumlah tersebut. Tapi kalau seandainya pemilik pohon ini, pemilik buah ini kada nyaman menagih uang masjid, karena dipadahkan orang apik dan semisalnya, ya engken dan semisalnya. Terus boleh tidak saya menagih kepada orang yang mengambil? Boleh. Jadi seorang pemilik buah ini boleh dia menagih kepada orang yang mengambil tersebut. Kata dia, pian lo mengambil, tahunya lon pian aja. Maka boleh dia mengambil kepada orang tersebut, dan yang mengambil ini boleh dia menuntut kepada orang di masjid. Ya, aku tadi diambil orangnya, dituntut orangnya. Nah, ikam kalau makan semalam, ikam ganti. Boleh dia. Ya, maka yang mengganti adalah yang memakan. Maka pian hati-hati kalau dibawa uang makanan, ini digosok kah kadakah? Ya, tahu. Kalau digosok ini disuruh orang ganti. Ya, tahu. Ini kalau seandainya seseorang itu mengambil makanan secara langsung. Taib. Kalau seandainya pernah suatu hari kita mengambil punya orang, menggosok punya orang. Ada bahari, ada lihat jambu mina mencungo di pinggir jalan langsung diambil. Misalnya muntah langsung diambil dimakan. Kemudian dicari-cari siapa yang pemiliknya ini tidak ada. Tidak tahu. Siapa yang memilikinya? Tapi bahari cak bana ambil. Tapi gimana hukumnya? Gimana hendak bertaubatnya? Maka dia wajib dia serahkan jumlah dengan bentuk uang. Ya, kira-kira berapa jambu dulu? Dia serahkan kepada orangnya. Kalau orang yang tidak tahu, dia serahkan kepada hakim, kepada waliul amr. Kalau waliul amrnya kada tahu, kita maksudnya kada kau dipercaya ini misalnya. Kalau di julung loncamat bisa dihantupnya misalnya. Ya, misalnya Anda tidak yakin, ya dia menyerahkan. Maka gimana? Maka Anda sedekahkan untuk orang tersebut. Ya, sedekahkan untuk orang tersebut ya dengan niat pahalanya kembali kepada orang tersebut. Baik. Kemudian kadang ada sebagian orang itu menggosok tanah. Dia tanami tanah tersebut, dia ambil tanah tersebut, kadang-kadang tanah itu nilainya berkurang. Akibat ditanami, contoh misalnya Pin punya tanah. Tanah ini sebetulnya kalau tidak ditanami harganya mahal. Kenapa? Karena akibat digarap, tanahnya menjadi tidak subur misalnya. Atau Anda menanam sesuatu, contoh Anda nanam sawit misalnya. Maka sawit ini kalau sawit ini adalah menjadikan tanah yang di sekitarnya menjadi mati ya, sehingga rusak tanah tersebut. Ditanami sawit. Kemudian Anda menuntut ya, bahwasanya kenapa ditanami di atas tanahku tanah pohon sawit. Akhirnya ya orang tersebut pun ya menyerahkan hasil panen sawitnya dengan Anda. Tetapi ketika itu tanah Anda berkurang nilainya. Ya, orang tidak mau lagi yang seharusnya harganya 100 juta dijual. Ya, 100 juta dijual, 1 hektarnya misalnya, akibat ditanami sawit tersebut menjadi turun nilainya. Menjadi 70 juta misalnya. Ada penurunan harga tanah. Taib. Siapa yang menanggung kerugian ini? Maka yang menanggung kerugian ini adalah orang yang menggosok. Orang yang menanami tanah di atas tanah Anda, dia menanggung kerugian. Kalau seandainya harga tanah itu turun. Atau contoh yang lain, ini contoh yang sering terjadi di kalangan ikhwah. Ya. Orang pinjam buku, Anda hanya nukar buku di toko buku, bawa ke masjid, ya. Lihat kawan, bagus bukunya, Anda pinjam kawan lah. Kada apa-apa, sekalinya 5 tahun buku itu lawan sidin. Kada sing dibulik-bulikan.
Ya, kada cing dibulik-bulikan. Ya. Maka ya atau Anda naruh buku sembahyang sunat, naruh buku di belakang masjid misalnya di tempat di rak, hendak rencana sembahyang sunat dulu, tuntung sembahyang sunat hilang bukunya. Ada orang lewat, oh kayaknya buku bagus, nah diambil kayaknya dibelikan. Kan ada kadang-kadang orang demikian. Taib. Ternyata buku Anda diambil dan dibelikan setelah berapa? 5 tahun. Taib. Bukunya sudah kumal, ya. Bukunya apa? Sudah buruk. Ketika itu Anda hendak menjual, kada kau lagi hendak menjual. Ya, taib. Nilai bukunya tuh turun, nilai barangnya tuh turun. Siapa yang mengganti kerugian ini? Yang mengganti kerugian adalah yang menggosok. Maka dia harus mengganti turunnya nilai harga sebuah barang. Baik. Kemudian kalau seandainya ada seseorang menggosok, ya, mengambil rumah Anda. Dia mengambil rumah Anda. Baik. Rumah Anda diambil, dipalsukan sertifikatnya. Akhirnya rumah itu menjadi milik dia, mengambil tanpa hak. Kemudian rumah Anda itu disewakan sama dia. Dan biasanya Anda juga menyewakan rumah tersebut. Ternyata disewakan ya 10.000 ya, atau disewakan misalnya 1 juta per bulan. Padahal Anda biasanya menyewakan 1,5 juta. Maka ketika orang yang menggosok ini bertaubat, ya sudah menggosok rumah Anda selama 10 tahun, akhirnya dia ingat mati, ingat neraka, akhirnya dia datang ke Anda, afwan. Dulu saya menipu antum, memasukkan sertifikat antum. Nih rumahnya Anda kembalikan. Kemudian ini uang sewaan selama 10 tahun saya kembalikan. Dan dia menyewakan pada saat itu dengan sewa yang murah. Apakah dia wajib mengganti seperti Anda menyewakan seperti biasanya? Iya. Kalau Anda menyewakannya 1,5 juta, maka dia harus mengganti kekurangan. Semacam itulah kalau dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Urwah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu qala rajulun min as-sahabah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna rajulaini ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardin gharasa ahaduhuma fiha nakhlan wal ardu lil akhar faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi li sahibiha wa amara sahiban nakhli ay yukhrija nakhlahu wa qala laisa li irqin zalimin haqqun. Rawa Abu Dawud wa isnaduhu hasan. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 2 orang laki-laki bertengkar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebidang tanah yang ditanami kurma oleh salah seorang dari mereka. Padahal tanah itu sejatinya milik orang lain, yaitu salah satu dari mereka ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan tanah tersebut milik yang punya tanah. Dan memerintahkan, Nabi SAW memutuskan kurma tersebut milik yang punya tanah. Dan memerintahkan sepemilik pohon kurma untuk segera mencabut pohon kurmanya. Dan Nabi bersabda, tidak ada hak bagi setiap keringat yang zalim. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Wa akhiruhu inda ashabis sunan min riwayati Urwah an Sa'id bin Zaid wa ikhtulifa fi waslihi wa irsalihi fi ta'yini sahibiyyi. Kemudian dan sabda Nabi SAW yang terakhir dicantumkan oleh para penulis kitab sunan dari riwayat Urwah dari Sa'id bin Zaid, dan para ulama berselisih pendapat tentang bersambung atau mursalnya sanad hadis tersebut.
serta dalam menentukan siapa nama sahabat beliau ini. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama hadis ini terjadi perselisihan di dalam sanadnya. Sebagian rawinya meriwayatkan hadis ini dengan cara mausul, yaitu bersambung kepada Nabi, dan sebahagian rawi hadis ini meriwayatkan hadis ini secara mursal, terputus. Jadi Imam Malik meriwayatkan hadis ini, ya. Imam Malik meriwayatkan hadis ini secara bersambung, ya. Imam Malik meriwayatkan dari Hisham ibnu Urwah dari bapaknya, ya, dari Nabi SAW. Kemudian Imam Malik diselisih oleh Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ini meriwayatkan dari Hisham ibnu Urwah, kemudian dari Nabi SAW. Tentu ya, Hisham ibnu Urwah tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Hisham ibnu Urwah, riwayat Abdul Wahhab ini riwayat yang mursal. Maka hadis yang sahih adalah hadis yang mausul, yang bersambung kepada Nabi SAW. Maka hadis ini dari sisi sanad insya Allah hadis yang sahih. Kemudian hadis ini berbicara tentang dua orang sahabat bertengkar. Dua orang sahabat bertengkar tentang sebidang tanah. Yang satu mengklaim ini adalah tanahnya. Yang satu mengklaim ini adalah tanahnya. Ya. Maka terjadi pertengkaran di kalangan dua orang sahabat ini. Kemudian Nabi memutuskan tanah itu milik salah satu sahabat tersebut. Kemudian Nabi menyuruh orang yang menanami pohon kurma di tanah sahabat tersebut untuk mencabut pohonnya. Disuruh oleh Nabi SAW orang yang menanami pohon kurma tersebut untuk mencabut pohonnya. Kemudian Nabi mengatakan tidak ada hak bagi setiap keringat yang zalim. Kata Nabi tidak ada hak bagi setiap keringat yang zalim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini banyak sekali faedahnya. Faedah yang pertama dari hadis ini menunjukkan bahwasanya di zaman sahabat itu juga ada pertengkaran. Di kalangan para sahabat juga ada pertengkaran. Bukan berarti kalau ada pertengkaran di kalangan para sahabat itu mengeluarkan mereka dari keutamaan, tidak. Tidak mengeluarkan mereka dari keutamaan. Ya, mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun hanya terjadi pada segelintir orang yang sangat sedikit. Terjadi pada segelintir orang yang sangat sedikit, dan itu tidak menurunkan keutamaan mereka. Ya. Pertama karena hukum itu dilihat dari mayoritas. Hukum itu dilihat dari mayoritas. Adapun segelintir orang tidak dilihat. Kemudian yang kedua, hal ini terjadi di kalangan para sahabat cuma segelintir orang, dan ini ya tidak apa-apanya dibandingkan dengan jasa mereka. Ya, jasa mereka masuk Islam, mereka memiliki keutamaan suhbah bersahabat kepada Nabi SAW, melihat Rasulullah. Maka hal ini ya dikalahkan dengan kebaikan mereka yang begitu banyak. Sehingga seorang muslim kalau melihat ada pertengkaran dengan para sahabat, maka ini adalah hanya terjadi pada segelintir orang, dan ini tidak menurunkan keutamaan mereka. Maka dua orang sahabat ini bertengkar. Kemudian Nabi SAW ya menyuruh salah satunya untuk menyerahkan pohon kurmanya atau menyerahkan tanah yang dia tanam pohon kurma tersebut dan mencabut pohon kurmanya. Maka di sini kata para ulama, kalau ada seseorang menanami ya, pohon kurma di tanah Anda atau pohon apa saja, maka pemilik tanah itu berhak dia menyuruh orang yang menanam pohon ini untuk cabut tanah Anda. Maka wajib dicabut. Taib. Atau seseorang membangun bangunan di tanah Anda. Anda punya tanah dan tidak Anda tengok bertahun-tahun, akhirnya dibikin orang rumah di atas tanah Anda. Ya, Anda punya tanah Anda dibangun orang rumah. Dan ini sering terjadi. Khususnya kita di Indonesia sering terjadi masalah ini. Tanah yang tidak dilihat oleh pemiliknya ditinggalkan, kemudian orangnya datang pertama masang tenda dulu,
Adakah kadedakah? Ya. Sudah setahun mina kadeda gawil-gawil betajak sidin. Ya. Ya, maka sudah puluhan tahun diklaim ini tanah saya. Taib. Datang pemiliknya. Kenapa Anda bang? Taib. Pemiliknya boleh tidak dia menyuruh untuk mencabut bangunan, berhak dia. Maka pemiliknya berhak. Taib. Kalau seandainya orang yang tidak mau, maka hakim memaksanya, harus dia lepaskan dari tanah orang tersebut. Ini pertama. Hukumnya dia harus cabut kalau seandainya pemilik tanah menyuruh dia untuk membongkar. Kemudian yang kedua, kerusakan tanahnya sehingga nilai tanahnya berkurang akibat dipasang, ya dibikin bangunan apa macam, atau tanahnya tidak subur. Yang mana sidin berharap tanah itu kena untuk masa tua sidin untuk bertanam. Akibat ulah bangunan di atasnya, tanahnya tidak subur lagi, berkurang ya kesuburan tanahnya. Maka orang yang menggosok ini wajib dia mengganti kerugian orang tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau dia pakai tanah tersebut dia bikin rumah selama bertahun-tahun, wajib boleh orang yang pemilik tanah itu meminta ganti rugi selama dia pakai tanah tersebut. Kira-kira ya orang memakai tanah itu selama 1 tahun berapa dia harus bayar? Maka dia wajib boleh dia meminta ganti rugi. Kemudian ya orang yang membangun sesuatu di atas tanah orang, ya kalau seandainya sudah dibongkar, kemudian masih ada tersisa lagi, biasanya bangun rumah, dibongkar rumahnya masih tersisa pondasinya. Taib. Boleh tidak Anda meminta ganti rugi atas pondasi yang ada? Boleh. Ya karena itu hak Anda. Ya, hak Anda untuk minta ganti rugi. Sebagaimana dalam hadis ini kata Nabi SAW, tidak ada hak sama sekali orang yang berbuat zalim. Ya, karena dia telah berbuat zalim kepada saudaranya. Ya. Maka ini ya hal perbuatan yang luar biasa, mengambil harta orang, ya mengambil harta orang dengan cara paksa. Ya. Kemudian kalau seandainya pemilik tanah ini sebetulnya ditanami pohon di atas tanahnya, dan dia sebetulnya kalau seandainya pohon itu di atas tanahnya malah dia diuntungkan, malah dia senang aja sebetulnya, padahal dia tidak rugi, dia diuntungkan. Tetapi pemilik tanah ini ingin memudaratkan orang yang menggosok. Kenapa? Disuruh cabut sehingga dia mengeluarkan ongkos yang begitu banyak. Padahal pemilik tanah ini tidak butuh dia untuk dicabut. Dia mendapatkan manfaat. Contoh misalnya dibangunkan rumah yang megahan misalnya. Kemudian dia ingin memudaratkan siapa? Yang menggosok. Hancurkan rumah pian. Padahal dia membutuhkan rumah itu. Dia membutuhkan rumah tersebut. Padahal yang menggosok ini mengatakan ambil saja sudah rumahnya. Kada bongkar rumahnya, aku ada hendak rumah hikam. Ya, padahal dia membutuhkan rumah tersebut. Ya, kos-kosan misalnya, ada orang menggosok, dibikin kos-kosan di atas tanah Anda. Kemudian kata orang ini, kada kawa membongkar, kada ada biayanya, kada sidin bongkar. Padahal sidin membutuhkan kos-kosan tersebut, mendapatkan manfaat beliau. Apakah wajib dia memaksa terhadap orang yang menggosok ini untuk membongkar, padahal dia sendiri membutuhkan? Tujuannya apa? Ingin memberikan mudarat. Maka hakim boleh menolak permintaan seseorang yang punya tanah ini untuk menghancurkan rumah yang ada di atas tanahnya. Kalau seandainya niatnya jelek, ya ketahuan niatnya ingin memudaratkan. Ya dia tahu, oh ternyata ini bahari ya yang mengambil bekas pacarku misalnya, ya ingin dimudaratkannya, ya maka ini tidak boleh. Ya ini tidak boleh. Hakim boleh dia masuk di sini mengatakan enggak, biarkan rumah itu ada di atas tanah Anda. Ya, kenapa? Karena dia memiliki niat yang jelek, niat yang fasid. Niat yang jelek ini tidak boleh dilakukan. Kemudian ya kita lanjutkan ya, satu hadis lagi tentang masalah gosok ini. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauman nahri bi Mina, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, muttafaqun alaih. Dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda di dalam khutbah yang beliau sampaikan pada hari raya Kurban di Mina. Kata Nabi, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram, sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya 3 hal ini. Yang pertama adalah darah. Maka seseorang tidak boleh menumpahkan darah saudaranya. Bahkan Nabi SAW mengatakan darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah musyarrafah. Maka ini menunjukkan bahwasanya begitu besar seseorang menumpahkan darah saudaranya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang hak yang kedua adalah hak tentang berkaitan dengan harta. Maka tidak boleh seseorang mengambil harta saudaranya. Maka di dalam Islam harta seorang muslim itu dijaga. Maka tidak boleh diambil dengan cara apapun tanpa hak. Maka barang siapa yang mengambil harta orang lain, wajib dia kembalikan. Wajib dia kembalikan apapun. Maka harus dia kembalikan. Baik dulu dia pernah menipu, pernah mencuri, pernah merampok, dulu dia pernah membunguli orang, maka wajib dia kembalikan harta-harta tersebut. Baik dulu dia berbisnis curang, maka di antara taubatnya dia harus mengembalikan harta tersebut kepada orang yang pernah dia curangi, orang yang pernah dia bohongi, atau orang yang pernah dia tipu. Dan itu cara bertobat. Tidak cukup dia hanya bertobat kepada Allah dan dia harus menyerahkan harta yang dia ambil. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini disebutkan adalah a'radakum, yaitu kehormatan kalian. Maka juga kehormatan seorang mukmin dan mukminah itu haram untuk tidak dijaga. Di antara bentuk seseorang tidak menjaga kehormatan saudaranya adalah menggibah dia. Maka gibah ini adalah bentuk seseorang tidak menjaga kehormatan saudaranya. Yang kedua adalah menuduh dia dengan tuduhan palsu. Ini bentuk juga seseorang tidak memuliakan saudaranya, tidak menjaga kehormatan saudaranya. Kemudian yang ketiga adalah memfitnah dia, memfitnah dia. Maka ini juga adalah bagian seseorang tidak memuliakan saudaranya, maka tidak boleh. Kehormatan seseorang itu tidak dijaga, dipadahkan atau disambati, digelari dengan gelar-gelar yang tidak bagus, tanabazu bil alqab, gelar-gelar yang tidak bagus, maka ini dilarang. Ini tidak menjaga kehormatan seseorang. Nama orang misalnya Abdullah, dipanggil Abdullah Endek dan semisalnya, maka ini tidak boleh seseorang tanabazu bil alqab, menggelari orang dengan gelar yang tidak layak, kecuali sebagai pembeda. Misalnya di masjid itu namanya banyak Muhammad, sehingga untuk membedakan, dan orang yang dibedakan itu tidak salah, dia tidak sarik, tidak marah dia. Misalnya di masjid itu banyak Muhammad, oh itu Muhammad yang putih, yang itu Muhammad yang hirang misalnya. Namanya Muhammad sama, tapi di orang membedakan dengan apa? Dengan sifatnya, putih, hirang, keriting dan semisalnya. Maka tidak ada masalah. Tetapi kalau menggelari orang, maka ini termasuk tidak menjaga kehormatan orang lain. Dan ini diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan bertaubatnya orang yang tidak menjaga kehormatan orang lain adalah kalau dia misalnya menggibah, maka cara bertaubat orang yang tidak menjaga kehormatan saudaranya atau saudarinya adalah dia meminta maaf. Kalau seandainya perbuatan tersebut tidak diketahui
oleh saudarinya, dia dulu pernah menggibah, dulu pernah menyambatinya, tidak diketahui, maka cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia puji saudari yang dulu pernah dia sambati, yang pernah dia gibahi. Cukup dia puji. Tidak perlu Anda datang ke orangnya kemudian Anda mengatakan bahari ulun menggibah pian, menyambati pian kayak ini. Padahal sidin kada tahu. Pas pian ceritakan demikian, sidin membawakan pian parang. Iya, maka cukup pian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan puji si sidin. Ya, di tempat-tempat yang dulu kita pernah menjelekkan sidin. Tapi kalau seandainya orang tahu kita ini suka menyambatinya, suka menggibahnya, ya, suka menuduhnya macam-macam, dia tahu, maka di sini kita datang kepadanya meminta maaf. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, maka Anda berbuat baik kepadanya. Anda mengasih hadiah dan seterusnya, dan insya Allah itu sebagai ya penghapus dosa Anda. Maka ya, ini cara orang kalau seandainya bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang dulunya tidak menjaga kehormatan saudaranya. Maka 3 hal ini, harta, darah, dan kehormatan merupakan daruriyatul khamsah. Ya, merupakan perkara asasi di dalam agama Islam. Makanya ada 5 perkara asasi di dalam agama Islam, yaitu nasab, kemudian harta, darah. Ini adalah perkara yang asasi dalam agama Islam dan harus dijaga. Tidak boleh sama sekali untuk ditumpahkan, untuk dihilangkan. Maka tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan hubungannya dengan babul ghasab, hadis ini adalah berkaitan dengan harta tadi. Maka harta tadi apapun keadaannya tidak boleh diambil ya, tanpa hak. Sedangkan ghasab adalah mengambil harta seseorang tanpa hak. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, tapi sebelum kita tutup mungkin kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, saya jawab dulu pertanyaan yang ada di kertas. Bismillah. Afwan Ustadz bertanya di luar tema. Bolehkah seorang istri meminta cerai ke pengadilan agama alasannya karena suami ketergantungan main game online, lupa waktu, tidak menafkahi anak dan istri, kalau ditegur istri marah dan sering mukul istri, apakah ini bisa menjadi uzur untuk istri supaya bisa bercerai dengan suaminya? Syukran Ustaz. Iya, ini merupakan uzur syar'i. Seseorang uzur syar'i kalau seandainya suaminya tidak memberikan nafkah dan suaminya memukul istrinya. Ini merupakan uzur syar'i. Tetapi sedikit saya ingin jelaskan. Pertama masalah main game ya. Main game ini subhanallah ini banyak sekali. Bukan orang awam saya bicara, ikhwan pun banyak ya terfitnah dengan game-game semacam ini. Hukumnya apa sih seseorang main game itu, boleh apa tidak dalam Islam? Main game itu pada asalnya game itu ada sesuatu yang mubah. Ya, tidak semua game itu diharamkan. Ada game itu yang bermanfaat, ia mengelatih otak. Kadang ada game yang berkaitan misalnya menyambung hadis, menyambung ayat suci Al-Quran, ayat ini apa, sambungannya setelahnya untuk anak-anak. Ini permainan yang bermanfaat. Ya. Tetapi ada juga game tersebut, dan ini kebanyakannya, yang tidak ada manfaatnya, menghabiskan waktu. Maka pada asalnya seseorang mencari pressing dengan main game pada asalnya itu boleh. Selama pertama gamenya tersebut tidak melalaikan dari mengingat Allah, dari sholat, dari berbakti kepada dua orang tua, dari mencarikan nafkah untuk istrinya. Maka kalau orang bermain game semacam ini tidak melalaikan hal tersebut, maka ini syarat pertama ini boleh. Yang kedua syaratnya. Syarat pertama tadi tidak melalaikan. Syarat kedua, gamenya tidak melanggar syariat. Berapa banyak game itu melanggar syariat? Contoh misalnya, gamenya ada gambar wanitanya, ini haram. Gamenya berkaitan yang menyerang langit misalnya, menyerang pasukan langit dan semisalnya, ini haram. Ya, ini menjadikan seseorang ya dia tidak mengakui lagi kekuasaan Allah, dianggap langit itu lemah. Ya. Atau game yang misalnya seseorang
berkaitan dengan sihir dan semisalnya, perdukunan dan semisalnya, atau game yang menjadikan seorang ke alam khayal, ya, ke alam khayal. Anak-anak ya melihat game tersebut terus terbawa ke khayalan. Ini haram hukumnya. Ini tidak boleh, ya. Atau game-game ya yang misalnya menjadikan seorang itu beringas, ya, sehingga apa? Sedikit-dikit dia tembak, ya, sedikit-dikit tembak, ya, atau sedikit-dikit mengambil, menjadikan orang itu kasar tabiat. Ini haram. Ya, maka kalau game-game semacam ini haram hukumnya. Maka kata para ulama, asal hukum game itu mubah ketika terpenuhi dua syarat ini. Syarat pertama, tidak melalaikan dari perkara wajib, dari sholat dan seterusnya. Yang kedua, gamenya tidak mengansur unsur-unsur yang melanggar syariat. Kalau dia melanggar syariat, maka ini tidak boleh. Tapi kalau gamenya tidak melanggar unsur syariat, seperti saya contohkan tadi, kadang ada game sambungan ayat, disuruh menyambung titik kosong, atau game kadang-kadang anak-anak belajar membaca ini huruf apa misalnya, atau kadang-kadang ada game melatih seorang biar cepat mengetik di komputer biar lebih cepat, ya. Banyak ya game-game semacam itu yang bermanfaat, makanya tidak ada masalah, asalnya boleh hal-hal semacam ini. Tetapi di luar itu ya yang tadi yang melanggar syariat, maka ini tidak boleh. Ini hukum pertama. Maka akhir dari pertanyaan tadi, sang suami tadi ya dia melakukan hal yang tidak bermanfaat, game yang diharamkan, yaitu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dia memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian yang kedua, di dalam Islam seorang istri boleh meminta cerai ketika hak-haknya tidak terpenuhi. Di antara hak seorang istri adalah ketika sang suami itu tidak memberikan nafkah. Kemudian yang kedua adalah ketika sang istri tersebut mendapat perlakuan zalim dari seorang suami seperti memukul, ya, dan semisalnya, maka boleh seorang istri meminta cerai di pengadilan. Tetapi kalau seandainya bisa dilakukan tidak dengan bercerai, dinasihati, ya, kemudian diajak suaminya bertaubat kepada Allah dan dia mau bertaubat, maka ini tentu lebih baik. Ya, seorang wanita dia ngajak cari orang yang berpengaruh, ya, memiliki wibawa perkataannya, maka didatangkan, ya, menasihati suaminya atau panggil keluarga suaminya tersebut dinasihati. Kalau seandainya suaminya berubah, maka tentu dia lebih baik mempertahankan rumah tangganya. Kalau seandainya suaminya berubah, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya suami tidak mau berubah, tidak mau bertaubat, maka dia punya hak untuk bercerai di dalam agama Islam. Tetapi dia berusaha dulu untuk memilih jalan untuk bagaimana suaminya itu bertaubat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sekali lagi, ya, masalah perceraian semacam ini jangan seorang wanita tidak bermusyawarah sama orang tuanya, musyawarah sama keluarga. Kadang-kadang sebagian akhwat itu mengambil jalan pintas, langsung dia sudah hati kadang nyaman apa macam langsung mengambil jalan pintas bercerai. Maka bermusyawarah, ajak, ya, orang tua, ajak untuk meminta pendapat, karena kadang-kadang ada pendapat solusi yang mungkin tidak kita pikirkan, tidak terpikirkan oleh kita, ya. Ini masalah besar. Maka dia meminta, apalagi sudah punya anak, ya, maka dia minta solusi sama orang tua atau sama orang berilmu. Mungkin di situ ada solusi yang tidak dia bayangkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga beserta ikhwah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya memanfaatkan hasil pohon di lingkungan masjid? Contohnya buah belimbing, belimbing ukuh ini apa ini? Belimbing wuluh. Oh iya. Buah terong pipit yang tumbuh liar. Jika ingin memanfaatkannya, kepada siapa meminta izinnya? Dan jika sudah terlanjur mengambil, bagaimana cara taubatnya? Maka kalau di masjid itu punya siapa? Itu yang punya yang yayasan. Kalau seandainya di masjid tersebut ada yayasannya, maka izinnya sama orang yayasan, karena atau DKM, takmir masjid, karena dia yang diamanahi oleh umat untuk mengelola masjid tersebut. Maka kalau dia mengizinkan, ya tidak ada masalah.
Kalau DKM-nya menagih, kada kawa itu untuk umat pian bayar misalnya, ya harus bayar kita. Ya harus kita bayar, ya karena itu adalah untuk umat pemasukan gasan masjid pian ambil, maka bayar katanya, maka harus bayar. Ya. Maka izinnya adalah kepada DKM, kepada yang mengurusi masjid yang diberikan amanah. Kemudian ya cara taubatnya tadi ya. Cara taubatnya adalah tadi meminta izin. Kalau mereka nggak mau, maka dengan cara apa? Kita mengganti berapa biayanya. Wallahu taala alam. Ada yang bertanya langsung? Bismillah. Bisa bawah rumah dulu ini kan ada banyunya, nah ada air sungainya. Jadi dujuni orang, dia dapat iwak, apakah itu menggosok juga dikiaskan? Kenapa di rumah antum? Di bawah rumah antum kan ada iwaknya gitu, nah apa? Di rumah bawah rumah antum. Orang kan, nah iwaknya ini apakah itu masuk dikiaskan menggosok juga? Iya. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau punya rumah ya kayak rumah banjar tinggi, apa namanya di bawahnya air ya. Kemudian ada orang mengunjung di bawah rumah beliau. Apakah itu menggosok? Iya, itu menggosok. Kalau dia kadang meminta izin itu berarti menggosok. Ya karena itu punya antum. Ya walaupun ya ikannya nggak tahu datang dari mana misalnya ya. Ikannya datang dari tiba-tiba ada. Kita nggak pernah beternak ikan tapi ada ikan di bawah rumah kita. Maka itu punya antum. Ya. Itu punya antum. Ketika dia mengambil di tempat antum ya, maka dia menggosok kecuali ikannya lapas sudah antum. Kalau ikannya lapas dia mengambil ikannya ya nggak ada masalah. Tapi kalau ikan itu bukan punya dia mau unjun di sana, maka tidak boleh. Ya tidak boleh. Maka harus minta izin sama yang punya rumah. Wallahu taala alam. Taib. Silakan. Izin bertanya, Tan. Kasus kalau seandainya ada seorang yang memiliki tanah dari sisi secara legalitas surat-suratnya itu dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi setelah beberapa tahun kemudian ada keluarganya yang mengaku bahwa tanah itu adalah milik datunya ataupun kakeknya, tetapi mungkin waktu saat dahulu itu tidak bisa untuk menunjukkan bukti-bukti kuatnya. Itu bagaimana dari sisi hukum Islam? Ya. Pertama di dalam Islam ya Nabi SAW pernah mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang mengaku-ngaku dia harus mendatangkan bukti. Orang mengaku ini punya saya, ini hak saya, maka dia harus mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar. Dan orang yang mengingkari ya maka hendaknya dia bersumpah. Maka kalau seandainya ada dua orang bersengketa, contoh misalnya saya mengatakan ada buku ya, misalnya ini ada buku atau ada HP. Saya bilang HP ini milik saya. Saya bilang ke antum, Pak, HP ini di tangan antum. Kemudian saya bilang HP ini milik saya. Kata antum tidak, ini HP saya. Maka yang mengaku-ngaku ini siapa? Saya. Saya harus mendatangkan bukti. Kalau saya mendatangkan bukti, maka HP itu dikasihkan ke saya. Kalau saya mendatangkan bukti, misalnya lihat, di situ ada nomor saya misalnya. Di situ ada kode ini, saya mendatangkan bukti. Maka hakim melihat bukti yang saya sampaikan, maka itu milik saya. Tapi ketika saya mengaku-ngaku tidak bisa mendatangkan bukti, yang mengingkari ini, yang HP di tangannya ini bukan HP antum, dia disuruh bersumpah. Bersumpah. Kali ketika dia bersumpah, wallahi demi Allah, ini bukan punya anda, ini punya saya. Maka ini sudah menjadi milik yang bersumpah. Maka yang mengaku-ngaku ini tidak dianggap. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti. Nah, kalau ada seseorang mengaku bahwasanya dia punya tanah, ya, kemudian hakim memutuskan kepada yang bukti yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut punya tanah, bahwasanya dia punya legalitas dalam bentuk surat-surat. Kemudian kata hakim ini yang punya tanah ini. Kemudian datang orang lain, saya tidak bisa membuktikan. Kalau dia tidak bisa membuktikan, maka orang yang mengaku-ngaku dia harus mendatangkan bukti. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka secara zahir hukum di dunia adalah bagi orang yang punya legalitas. Ya. Walaupun misalnya qadarullah, misalnya emang betul orang ini mengaku, misalnya emang betul ngaku tapi dia tidak bisa membuktikan.
nanti itu urusannya di akhirat. Urusannya di akhirat. Kalau hakim itu misalnya juga mungkin tahu dia yang benar adalah yang ini, maka dia nanti berurusan di akhir hari kiamat. Tetapi di dalam Islam dihukumi itu apa yang zahir. Apa yang zahir sama kita. Kalau zahir itu sama dia ada bukti, maka dialah yang berhak. Kalau dia tidak memiliki bukti, maka di mana perkara itu tersebut, barang tersebut di tangannya, maka dia yang disuruh bersumpah ya. Maka kalau dia sudah bersumpah, maka itu milik dia. Orang yang mengaku-ngaku tidak bisa sampai dia mendatangkan bukti tersebut semacam itu. Wallahu taala a'lam. Ada lagi yang lain? Nggih. Masalah menggasak tadi pernah teman-teman ketika mahasiswa dulu kan punya rumah-rumah kos tapi pelihara ayam. Terus ayam ini kan sering ke rumah teman, jadi tinggal dikurung, ditangkap, dimakan. Terus yang punya ayam juga diundang makan juga dia. Selesai Yang makan, punya ayam tahu itu ayamnya dia? Tidak tahu. Oh, nggak tahu. Tahu. Selesai makan baru dikasih tahu. Apa ini gimana Ustadz? Apa termasuk kezaliman yang begini Ustadz? Yang pertama. Yang kedua, mungkin agak di luar tema. Yang tadi itu sering sekali dilakukan teman saya. Yang kedua, misalnya seorang donatur atau seorang dermawan kaya membangun masjid di tempat tertentu. Terus tiba-tiba perkembangan umat sudah maju dan orang ini kan sudah meninggal. Nah, terus perkembangan jamaah semakin banyak, ada lagi dermawan yang lebih kaya membongkar masjid itu dan membangun masjid yang baru lebih besar. Apakah amal jariahnya yang pertama tadi sudah putus Ustaz? Iya. Karena yang baru lagi. Nggih. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah seseorang mengambil ayam orang, dikurung kemudian disembelih, yang punya ayam diajak makan. Baik. Bagaimana hukumnya ini? Siapa yang mengganti? Kalau yang pemilik ayam tidak tahu itu ayamnya dia, ya. Dan biasanya kadang-kadang pemilik hewan tuh dia menyatu dengan hewannya. Tahu dia, oh kayaknya ini rasanya hewan saya. Ya kadang-kadang kamu tahu. Ya. Ya, rasa kada, hati kada nyaman ya, rasa. Semacam biasanya orang kadang-kadang punya kontak batin gitu ya terhadap hewan peliharaannya. Maka kalau seandainya dia tidak tahu, maka ia mengambil itu mengganti. Orang yang tidak tahu memakan semuanya, misalnya ada 4 orang, 3 orang tidak tahu ini hasil apa, ambil punya orang. Dia tidak tahu, yang tahu cuma 1 orang. Ya 1 orang itu mengganti. Adapun yang memakan ini dia tidak tahu, maka dia tidak mengganti. Yang wajib mengganti adalah ketika dia memakan, ini tahu dia lagi mengambil punya orang. Itu wajib dia mengganti. Kalau dia tidak tahu, maka tidak wajib dia mengganti. Maka yang mengganti adalah yang mengambil. Ini pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ada orang membangun masjid. Kemudian ternyata subhanallah masjidnya ramai sehingga tidak nampung lagi. Kemudian orangnya meninggal. Boleh tidak masjid itu dibongkar, dihancurkan, diganti, dilebari, ya diganali masjidnya karena ada lagi donatur yang lebih besar? Tidak boleh. Tidak boleh seseorang menghancurkan wakaf orang lain. Kalau ada orang berwakaf untuk sebuah masjid, kemudian masjidnya penuh sesak, kemudian dibongkar, dihilangkan punya dia, tidak boleh. Kecuali Anda izin kepada yang punya wakaf. Kalau Anda ingin membangun masjid, maka bangun di tempat lain. Jangan dibangun di tempat orang yang berwakaf. Maka tidak boleh dibongkar. Ya, selama masjid itu dimanfaatkan, dia tidak boleh dibongkar kecuali yang pemberi wakaf memberikan izin. Ustadz ini enggak muat, sudah macam. Kalau enggak muat dan pemberi wakaf tidak memberikan izin, bangun di tempat lain. Bangun di tempat lain karena Anda menghilangkan amal jariahnya dia. Menghilangkan amal jariahnya dia. Maka tidak boleh kita menghilangkan wakaf orang. Wakaf itu boleh dibongkar, dihilangkan atau dijual ketika wakafnya tidak bermanfaat. Misalnya orang berwakaf tanah di tengah hutan misalnya. Tolong ini saya berwakaf tanah untuk didirikan masjid di sana. Tapi di
tengah hutan. Masuk ke hutannya aja 1 jam misalnya. Taib. Kada terpakai. Kada terpakai tanahnya. Kada kau diapa-apai. Sembahyang di sana kada kita aja seorang yang datang. Tidak mungkin dimanfaatkan. Boleh tidak dijual? Boleh. Dijual tanah tersebut kemudian diganti dengan tempat yang layak, yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau itu sudah dimanfaatkan ramai orang kemudian tidak cukup, karena tidak cukup dibongkar masjid orang tersebut diganti dengan masjid lebih besar, tidak boleh kecuali izin dengan yang berwakaf. Kecuali orang tersebut tidak berwakaf. Dia tidak berwakaf, tidak berwakaf masjid, dia cuma hanya sekedar menyumbang. Misalnya ada masjid, bangun masjid, dia menyumbang. Kemudian masjidnya sesak penuh, Anda lebari atau Anda bongkar, ya boleh, tidak ada masalah. Tidak masalah. Kalau bukan wakaf itu boleh dibongkar. Ya misalnya masjid ini misalnya bangun dengan swadaya masyarakat. Ternyata sudah tidak muat lagi, dilebari atau dibongkar total, diganalin, tidak ada masalah. Karena dia bukan wakaf perorangan. Tapi kalau ada orang berwakaf, sebuah masjid, dia membangun masjid, kemudian masjid tidak cukup, kemudian dibongkar, maka ini tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.